Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi pelajaran kimia. Sebelumnya kita sudah belajar hakikat ilmu kimia ya. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi ya. Ilmu yang mempelajari tentang materi, kemudian yang dipelajari dari materi itu adalah struktur, kemudian ada komposisi, sifat, kemudian perubahan atau reaksi, kemudian ketika semua ini melibatkan energi, maka energinya juga ikut dipelajari. Berarti energi yang terlibat. Kemudian kita juga udah belajar ada yang namanya sifat dan perubahan. Ini aja secara fisika dan secara kimia. Sifat itu ada yang ekstensif, ada yang intensif. Kemudian sifat-sifat kimia juga sebagian sifat yang ada di sini kadang juga dipakai juga di kimia. Kemudian kalau sifat-sifat yang kimia itu misalkan reaktivitas, kemudian pH itu ya. Kemudian ada stabilitas dan seterusnya. Ini contoh-contoh sifat kimia. Kemudian perubahan itu juga ada perubahan secara fisika, ada perubahan secara kimia. Perubahan secara fisika ini berarti tidak terbentuk, tidak ada molekul baru, molekul atau zat baru. Sedangkan di kimia terbentuk zat baru. Contoh misalkan air menjadi es, ini adalah perubahan secara fisika. Air ini H2O, kemudian es juga H2O. Jadi secara molekul tetap sama. Kemudian kalau di kimia terbentuk zat baru, misalkan besi, Fe, kemudian ini besi ya. Kemudian ini besi berkarat. Terbentuk molekul baru. Jadi sekarang besinya berdekatan dengan oksigen, Fe2O3. Kemudian ini kalau ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini terjadi perubahan suhu. Tapi ini hanya ciri-ciri. Soalnya bisa jadi meskipun ciri-cirinya ada di sini, tapi ternyata perubahannya secara fisika. Misalkan air menjadi es, ini kan nanti suhunya pasti akan berubah gitu. Tapi ternyata meskipun suhunya berubah, perubahannya adalah perubahan secara fisika. Jadi patokan utamanya tetap ini, terbentuk zat baru atau tidak. Ini ciri-ciri saja. Terus terbentuk endapan. Biasanya reaksi kimia itu akan ada endapannya kalau reaksinya di cair ya. Kalau ini kan di padatan besi. Kemudian terjadi perubahan warna. Ini suhu ya.
Saya lihat di buku ada tambahan tidak? Ya, tidak ada tambahan ya. Oh, ada gelembung terbentuk, satu lagi gelembung bisa. Terbentuk gelembung. Misalkan air dielektrolisis ya. Dielektrolisis ini bisa jadi H2 sama O2. Nah, H2 sama O2-nya ini dalam bentuk gelembung. Jadi misalkan ada air, kemudian dielektrolisis, ini akan terbentuk gelembung-gelembung oksigen dan gelembung-gelembung H2. Tetapi ini hanya ciri-ciri, belum tentu kalau terbentuk gelembung itu terjadi reaksi kimia. Misalkan air pun ya, air biasa, gak usah kita elektrolisis, kita panaskan gitu. Kita panaskan, nanti kan akan mendidih. Kalau mendidih itu juga akan terbentuk gelembung-gelembung. Tapi ini gelembungnya isinya adalah uap air. Tetap molekul, secara molekul ini H2O. Meskipun gelembung, tapi gelembungnya tetap H2O. Berbeda dengan yang kalau airnya dielektrolisis, gelembung yang terbentuk ini adalah H2 sama O2. Kemudian biasanya kalau di kimia H2O itu kan dalam fase liquid ya, cair. Ada huruf L kecil di sini. Kemudian kalau H2 ini gas, G singkatannya, kemudian juga gas. Ya, itu review singkat dari materi sebelumnya. Sekarang kita akan belajar klasifikasi materi. Materi bisa kita klasifikasikan jadi dua ya. Ingat, jangan lupa ciri materi itu ada dua, menempati ruang dan mempunyai massa. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan materi bisa kita bagi lagi menjadi yang murni, kemudian campuran. Murni berarti artinya di dalam benda tersebut atau di dalam materi tersebut hanya ada satu jenis senyawa atau satu jenis molekul atau satu jenis unsur. Ini baru bisa dikatakan adalah zat murni. Kemudian campuran berarti dia lebih dari satu senyawa atau lebih dari satu unsur atau lebih dari satu molekul. Satu jenis ya. Satu jenis. Lebih dari satu jenis nyawa, satu jenis unsur atau satu jenis. Dan kemudian yang murni ini bisa dibagi lagi menjadi senyawa, kemudian unsur. Nah, kemudian ini ada bedanya antara senyawa dengan molekul. Kalau molekul itu sifatnya lebih umum ya. Selama ada dua atom atau lebih yang berdekatan, itu bisa dikatakan molekul walaupun unsurnya sama. Misalkan di sini kita ada buat tabel kayak gini. Buat tabel. Kemudian di sini ada ozon misalkan O3.
Kemudian di sini ada H2O. Nah, kalau kita tanya ozon ini molekul atau senyawa, maka ozon itu adalah molekul. Kenapa molekul? Karena hanya ada, dan yang senyawa bukan ya. Kenapa bukan senyawa? Karena hanya ada satu unsur, sedangkan ini hanya ada satu unsur, sedangkan kalau senyawa ini harus lebih dari satu. Kalau molekul bebas, bisa, yang penting ada dua atom yang berikatan, minimal dua. Mau ini ikatannya rangkap atau tunggal, yang penting ada ikatannya. Nah, sedangkan kalau senyawa harus lebih dari satu. Misalkan ini di sini, ini kan H2O. H2O berarti kan ada hidrogen berikatan dengan oksigen. Ada hidrogen, ada oksigen. Berarti sudah ada lebih dari satu. Berarti ini senyawa juga. Apakah H2O itu molekul? Ya, H2O itu molekul juga, molekul H2O ya. Karena ada ikatan. Kemudian, nah ya berarti kalau nggak cuman satu jenis itu bukan senyawa tetapi molekul ya. Atau kalau misalkan kayak gini aja, ini berarti bukan molekul ya. Ini bisa kita buat satu lagi, atom ya. Atom, karena tidak ada ikatannya. Karena tidak ada ikatan dengan yang lain, hanya Na saja. Kemudian bisa juga kita nambahkan lagi di sini unsur misalnya. Nah, kalau unsur, yang termasuk unsur itu yang mana aja? Berarti kalau unsur hanya boleh dari satu ini ya, satu simbol gini. Satu simbol, boleh ikatan, boleh tidak. Berarti yang ozon itu juga termasuk unsur, kemudian natrium, Na ini juga unsur. H2O berarti bukan atom ya, karena lebih dari satu. Atau ada ikatannya, maksudnya ke molekul. O3 juga bukan atom, tapi unsur. H2O kalau di sini juga bukan unsur. Kemudian natrium molekul atau bukan, senyawa atau bukan. Ya. Jadi ini perbedaan antara senyawa, molekul, atom sama unsur. Misalkan di sini ada ozon, O3, dia adalah senyawa. Dia bukan senyawa tapi molekul, kemudian bukan atom tapi unsur. Kemudian kalau H2O ini adalah senyawa iya, molekul iya, kemudian bukan atom karena lebih dari satu, kemudian bukan unsur karena lebih dari satu juga, senyawa. Kemudian kalau natrium di sini dia bukan senyawa karena sendirian cuma satu, kemudian bukan molekul juga, tapi dia adalah atom dan unsur. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi ketiganya ini punya silang sama centang yang berbeda-beda. Ada yang molekul tapi bukan senyawa, ada yang bukan senyawa bukan molekul, ada yang senyawa iya molekul iya, dan seterusnya. Jadi kalau yang setiap senyawa itu pasti molekul ya. Kalau senyawanya iya berarti molekulnya pasti iya. Kemudian atom sama unsurnya pasti enggak. Apakah dia atom? Pasti bukan. Apakah dia unsur? Pasti bukan. Karena udah lebih dari satu. Ya, ini bisa dipahami sendiri. Oke. Jadi senyawa ini berarti contohnya misalkan H2O. Kemudian kalau unsur contohnya ya semua yang di tabel periodik ya. Semua yang di tabel periodik. Belum kan pasti pernah dapat tabel periodik gitu kan. Itu isinya unsur-unsur semua. Kalau contohnya berarti bisa O2, O3, Fe, Mg, Na, dan seterusnya. Ini H2O, CH4, KMNO4, kemudian H2SO4. Ini contoh-contoh saja ya. NaOH dan seterusnya.
Nah, kemudian campuran. Kalau campuran berarti jenis senyawanya lebih dari satu. Dan campuran bisa kita bagi dua lagi, jadi yang homogen dan heterogen. Kalau campurannya homogen, nanti misalkan saya kasih contoh dulu deh. Yang homogen itu misalkan contohnya adalah NaCl terlarut, berarti aqueous. Nah, misalkan kita punya larutan NaCl gitu ya. Ini ada air, kemudian ada NaCl-nya. Nah, kalau kita punya larutan garam kayak gini, maka NaCl-nya ini akan tersebar secara merata di dalam larutan ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil sampel bagian sini dengan bagian sini, itu rasa asinnya itu akan sama. Kenapa sama? Karena jumlah NaCl-nya sama. Jadi terdistribusi atau terdistribusi secara merata ya. Di semua bagian ininya, di semua bagian larutannya. Jadi bagian sini dengan bagian sini sama, dengan bagian sini sama, dan seterusnya. Terdistribusi secara merata di seluruh bagian larutan. Kemudian ada yang campuran dia yang heterogen. Nah, kalau yang ini merata berarti yang ini tidak merata. Contoh misalkan ada air, kita campur dengan pasir gitu ya. Itu kan pasti pasirnya akan lebih banyak berada di bawah gitu kan. Pasir atau dengan tanah gitu ya. Pasti akan lebih banyak di bawah daripada di atas. Jadi kalau misalkan kita mengambil dari bagian sini dengan bagian sini, kita ambil bagian yang atas itu pasti akan lebih sedikit pasir atau tanahnya ya. Sedangkan yang lebih bawah ini akan lebih banyak pasir atau tanah. Berbeda dengan sini ya, ini sama semua. Oke. Ya, mudah-mudahan saya dipahami lah. Cek dulu udah berapa menit. Baru 17 menit. Oke, kayaknya materinya sampai di sini dulu. Ini dirangkum bisa dari yang materi baru aja. Jadi ya dari sini boleh dari sini ya. Mulai dari ini tadi. Mulai dari sini ke arah sini. Kalau yang sebelumnya mau dirangkum juga nggak apa-apa, tapi ini kan sudah dibahas di pertemuan selanjutnya. Paling nambah doang tadi yang ini ya, perubahan kimia doang. Kemudian saya udah ngasih tahu kalau misalkan kalian pengen ada aplikasi kayak gini, ini namanya adalah Microsoft Whiteboard. Ini bisa di-download di Windows Store gratis. Kemudian kedepannya kalian download aplikasi di HP ya, aplikasi Android. Nama aplikasinya Mindomo. Ini aplikasi mind mapping ini. Jadi kedepannya akan ada tugas berupa mind map. Jadi biar babnya itu kerangkum gitu, jadi di satu lembar gitu. Tapi nggak sekarang. Ini mungkin beberapa pertemuan ke depan atau di akhir bab akan ada tugas ini,
mind map. Dan aplikasinya Mindomo ya. Bisa di-download sekarang buat latihan-latihan aja dulu. Aplikasinya gampang dipakai. Oke, kayaknya untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.